Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya berada di Arab, di Hotel Arabia, Grand Arabia, di samping Padang. Saya bersama salah seorang tokoh yang sudah cukup dikenal di kota Banda Aceh, Bung Altazaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah ini. Betul sehat. Kurang sehat. Ini kenapa ada ini? Ini kenapa ceritanya nih? Ini penyakit lama saat bermain bola. Aha. Soal buat selebrasi seperti Ronaldo. Oh. Begitu lompat, selebrasi, Ah, kaki tuut bergeser. Nyatu Dedi. di sini ya. Ya, Padahal baru umur 32 tahun, Ya. tapi sudah bermasalah dengan tuur. ya, Bukan efek banyak makan si kameng. enggak. Kita walaupun usia boleh tua, tapi jiwa 17 tahun. Karena bermain dengan anak-anak SMA sama anak-anak muda yang umur 17 tahun. Siap. Keren. Kan kelihatan muda. Masih kelihatan muda. Saya yang kelihatan tua ini. Gigi bukan nggak ada, belum tumbuh. Bukan nggak ada gigi, tapi sekarang musimnya meti. Kenapa kayak igoli? Ya. Usaha gimana, Pak Alta? Usaha Selain lancar, kita Tua kuliner. Blangong, alhamdulillah. Mm-mm. Jadi kita berhenti dulu sebentar, ada beberapa kegiatan. Ya. Ya kalau tidak ya tetap kita berusaha, tetap kita dagang, tetap kita usaha. Tua Blangong itu. Selama Ramadan ini tetap ya? Selama Ramadan insya Allah kita akan berjualan mulai dari jam 3 sore. Jadi bukan jualan pagi sama siang, jam 3 sore mulai kita buka. Iya. Posisi di Topit Kopi Lampulo, Jalan Teguh Dimblang. Kopi Lampulo. Ya, jadi kalau ingin menikmati buka puasa dengan kuah blangong, Kuah Blangong, ayam mampir. pramugari, Ya. ya, ayam masak Aceh, silakan ke Alta Kuliner. Yes. Jadi kita berada di sini itu dalam rangka seleksi paskibraka. Kita tahu ini Pak Altazaini, Bang Altazaini ini adalah pelatih senior, sudah puluhan tahun ini melatih paskibraka. 37 tahun. 37 tahun, lebih tua dari kameramen Bang Faisal Maseh ya. Lebih tua dikit dari saya 38 tahun. Nggak korupsi loh. Bang, tahun lalu kita nggak laksanakan ya? Tahun lalu kita tidak ada upacara di lapangan Belang Padang, tapi pelaksanaannya di halaman kantor gubernur. Itu juga 8 orang. Nah, yang melaksanakannya anak-anak Purna Paskibraka tahun 2019. Oh. Begitu juga di Istana Negara yang sudah melaksanakan 2019. Kebetulan Aceh, Indri itu dari Kabupaten Biren, Aceh, menjadi pembawa baki di Istana Negara. Jadi memang tidak ada perekrutan, tapi dipakai anak-anak tahun 2019 untuk pelaksanaan 2020. 2020 tidak ada seleksi paskibraka. Ya. Baru tahun ini dilaksanakan kembali. Ini kan masih pandemi, tapi kenapa dilaksanakan? Ya. Bukan alasan. Jadi kita melihat ini juga mengenai pandemi ini sebenarnya kita tetap mengacu pada prokes ya. Tetap mengacu pada prokes, kita mempersiapkan. Jadi perkiraan mungkin di pusat di Istana Negara itu bulan Juli ataupun Agustus ini pandemi ini mungkin sudah menurun ataupun sudah tidak ada lagi. Kita juga berharap demikian. Nah, begitu juga untuk tingkat Provinsi Aceh. Kita baru melaksanakan seleksi itu bulan Juli nantinya. Nah, kita melihat dulu bagaimana kondisi ya agar sama-sama sebenarnya walaupun ini kenegaraan juga kita memperhatikan prokes. Dalam setiap tahun disampaikan oleh Pak Kabit tadi, setiap tahun Paskibra Aceh itu berada di ring 1. Ini kenapa ini? Apakah karena keistimewaan yang diberikan untuk Aceh atau memang kita berkualitas? Nah, kita Paskibraka ya, kita bilang Paskibraka dulu. Jadi jangan salah, sering itu media menamakan Paskibra. Paskibra itu pasukan pengibar bendera. Itu ada di sekolah. Kalau Paskibraka tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Itu Paskibraka. Nah, kita selalu di ring 1. Kita selalu setiap tahun itu datang tim Monef dari pusat. Baik itu dari Garnizon, dari Kemenpora, ini saya dengar dari kepresidenan kalau tidak salah. Kita benar-benar menyeleksi seperti apa keinginan di pusat, bagaimana pelatihan di pusat, begitu kita latihan. Nah, kalau tim Monef datang, mungkin mereka akan terkejut melihat di provinsi lain
itu mungkin tempat tidur di Bara dan sebagainya, hotel Sade. Kalau kita di Wisma, kita hotel berbintang 3 begini, satu kamar 2 orang. Mungkin Dedi dan kru ACJP bisa melihat sekali kamarnya, bagaimana kamar, bagaimana mereka cara makan, ya. Nah, kita mengajarkan mereka sedetil-detilnya, mulai dari cara makan, cara berjalan, cara berbicara, itu semua. Nah, kita ikuti aturan pusat. Jadi sampai ke Jakarta, nah kita maklum lah. Kalau mungkin di provinsi lain ataupun di daerah lain itu mereka menyeleksi langsung. Kalau kita di provinsi ini, kita latih dulu adik-adik, baru kita seleksi. Nah mungkin pengetahuan tidak sama. Kita punya materi dari pusat itu, kita mengacu kepada Perpang, ya, peraturan Panglima. Nah itu yang kita ajarkan, karena di pusat juga demikian mengajarkannya. Nah, jadi itulah, jadi adik-adik itu begitu sampai ke pusat, ke Jakarta nggak gugup lagi. Iya. Apa yang diinginkan di pusat itu yang dilakukan. Bisa beradaptasi, udah biasa lah di sini ya. Dalam proses seleksi ini, banyak mungkin orang yang mengira bahwa untuk menjadi paskibra atau paskibraka, yang pertama mungkin tinggi badan. Ya, banyak itu memang udah rata-rata tinggi berapa 170 ya? Ya. 70 untuk kalau putra itu minimal 170, maksimal 180. Untuk putri minimal 165, maksimal 175. Berbadan sehat. Harus orang Aceh lah. Ya, harus orang Aceh. Menarik. Kita nggak bilang ganteng, cantik, menarik lah. Ya. Mau menguasai pengetahuan. Menarik itu nggak ompong ya? Ya. Dan maksudnya juga lagi adik-adik ini berpenampilan menarik itu dan postur. Mungkin orang melihat kan adik saya, anak saya postur 170, yang putri 165 sesuai kriteria yang diinginkan. Coba kita lihat tekstur tubuh manusia. Kadang ada yang badannya panjang, kaki agak pendek. Nah, kita ada melihat itu, kaki panjang, badannya pendek. Nah, kita lihat betul-betul yang ideal. Nah, yang ideal dan juga tentang seni budaya. Karena selama ini saya sayangkan sekali, saya sering menghimbau kepada pemerintah Aceh, pelajaran sejarah daerah itu ditanamkan kembali lah ke sekolah-sekolah. Begitu kita suruh nyanyi, semua bungung jempa. Kita suruh nari, semua liko pulau. Jadi tidak ada kurang koleksi ya. Tingkat kita tanya masalah nama pahlawan 5 orang yang kita minta sebut, itu saja. Itu tidak bisa dijawab. Malah maaf. Ini bukan cerita bohong, demi Allah saya katakan. Cut Yanti pun dia masukkan ke dalam golongan pahlawan. Cut Nyadin, Cut Mutia, Cut Yanti, Cut Tari. Iya, itu dia masukkan. Saya kenapa kalau Cut Yanti? Karena dia meneruskan cita-cita bapaknya. Siapa bapaknya? Teguh Ibrahim. Jadi enggak dapat. Belum lagi tempat-tempat bersejarah di Aceh di mana, karena mereka selain petugas pelaksanaan paskibraka nanti, mereka juga sebagai duta daerah, duta wisata, bisa menceritakan Aceh begini loh. Nah, jadi kok dia nggak ngerti kan gimana? Artinya memang selain tinggi badan, kesehatan, postur tubuh yang ideal, berpenampilan menarik, mengetahui pendidikan daerah, kebudayaan, bahasa daerah, dan juga tadi ada disebut termasuk yang mengaji tadi paskibra. Berarti itu ada kelebihan-kelebihan atau keunggulan yang mereka harus. Yang mengaji itu benar. Jadi di agama kita ambil yang simpel aja. Baca doa-doa sehari-hari. Ayat-ayat pendek, itu dia kita minta. Doa masuk WC, doa mau makan saja tidak ada yang bisa semua. Di sini belajarnya, itu kita herankan. Nah, kita ambil yang simpel-simpel aja. Nah, di samping itu juga di paskibraka tidak perlu terlalu pinter. Biologi, fisika, kimia, tidak perlu. Kalau pinter, salah jurusan bukan ke paskibraka, suatu teladan. Pinter bahasa Inggris, ikut tukaran pemuda. Dia minimal di global keseluruhan dia ada, dia bisa kreatif orangnya. Itu cerita. Baik, Pak Alta, ini terakhir, udah larut juga ini kan, ada kegiatan lagi Pak Alta. Terakhir, tadi sempat saya tanyakan ataupun sempat disampaikan oleh Pak Kami tadi, Pak Syarullah, soal titipan-titipan. Ada paskibra yang tidak lolos karena warui, karena titipan ataupun karena digantikan oleh anak seseorang yang pejabat ataupun berpengaruh lah begitu ya.
di Aceh sendiri ini dalam seleksi ada titipan-titipan nggak? Mungkin anak Sipulin diloloskan gitu. 37 tahun saya melatih dan teman-teman lain di atas 10 tahun. Yang namanya titipan, mohon maaf. Iya. Saya tahun 90-an malah ada memo pejabat saya sobek. Luar biasa. Jadi tidak ada. Ya. Oke, titipan kepada si Alta. Kita pelatih ada 10 orang. 9 nggak setuju, nggak bisa kan? Harus suara bulat. Ya iya. Baik. Kita objektif. Dan semua pelatih ada hampir seluruh kabupaten kota. Ada dari Abia, ada dari Aceh Tengah, dari Banda Aceh, dari PD, kita lengkap. Iya. Jadi nggak mungkin dititip-titipi anak pejabat dan anak dari daerah-daerah ini, nggak. Kita itu nggak terima itu. Dan tiap tahun yang lewat itu dari daerah yang berbeda atau daerah itu aja? Saya Banda Aceh aja. Daerah berbeda, daerah berbeda. Nah, kita juga melihat kalau memang dari daerah yang sama, memang dia bagus, mampu, satu daerah juga terpilih, kita lewatkan. Karena kira dia. Iya, memang bagus. Misal dari Kabupaten A, dari dua Kabupaten A, memang dia bagus ya dia lewat. Nggak boleh kita datang di satu daerah, nggak boleh harus salah satu, nggak ada itu. Kan yang terbaik itulah dia. Iya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pasangan terbaik untuk siap. menjadi paskibraka, ya, pengibar bendera di Istana Negara di 17 Agustus ini. Ya, terima kasih, sukses terus, Alta, sehat terus. Demikian berulang singkat kita dengan Bang Alta Zaini, pelatih dan juga tokoh di berbagai kegiatan kepemudaan, tokoh kepemudaan lah di Kota Banda Aceh ini ya, termasuk tokoh di Rapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusan PD Jaya. Nama Muhammad Arkimin, asal dari sekolah SMA Negeri 1 Putrajaya. Nama Marina Ulfa, asal sekolah SMA Negeri Unggul PD Jaya. Putusan dari Aceh Selatan. Nama Mikrosa, SMA Negeri 1 Tabak Tuan. Nama Natasha Lima Putri, SMA Negeri 1 Tabak Tuan. Putusan Kabupaten Biren. Nama Muhammad Ramli, SMA Negeri 1 Biren. Nama Rizka Aulia, SMK Kesehatan Biren. Putusan dari PD. Nama Azizul Hakim, SMA Negeri 1 Sili. Nama Siti Sarah dari SMA Negeri 1 Sili. Putusan dari Lok Sumawai. Nama Ardia Dwi Pangga, asal sekolah SMA 1 Lok Sumawai. Nama Najwa Syadza Syadriya, SMA Negeri Kodal Bangsa Arab. Putusan Aceh Barat Daya. Nama Iskandar Rifki Aidi, asal sekolah SMA Negeri 1 Abia. Nama Ridwan Erfianti, asal sekolah SMA Negeri 1 Aceh Barat Daya. Putusan dari Aceh Timur. Nama Faris Aulia Rizki, SMA Negeri Unggul Aceh Timur. Nama Mentara Semawati, asal sekolah SMA Negeri 1 Simpang Ring. Putusan dari Kabupaten Nakendra. Nama Arif Muazin, sekolah SMA 1 Senagan. Nama Isam Musna, SMA Negeri 1 Senagan. Putusan benar beliau. Nama Fauzan dan Sakti, SMA Ikhtiar Pati. Nama Amelia Nuningsih, SMA 2 Timbang Gajah. Putusan Aceh Barat. Nama Ahmad Rehan, asal sekolah SMA 1 Melabo. Nama Tasya Auliawati Al, Mas 1 Aceh Barat. Putusan Aceh Utara. Nama Irah Naim, asal sekolah SMK Negeri 1 Tanah Jamoe. Nama Murayana, SMA Negeri 1 Lok School. Putusan dari Aceh Jaya. Nama Safarul Famsa, sekolah SMK Negeri 1 Bengau. Nama Tasya Ursila, SMA 1 Jelang. Putusan dari Gayus. Nama Iskandar, asal sekolah SMA Negeri 1000 Bukit. Nama Kali Ramadhani, asal sekolah SMA Negeri 1 Belang Kejeren. Putusan Kota Sabah. Nama Yogi Wanda Putra, SMA Negeri 1 Sabah. Nama Tri Rizky Utari, asal sekolah Belang 1 Negeri Sabah. Putusan Kota Langsa. Nama Muhammad Fauzan, SMA Negeri 1 Langsa. Nama Adra Nabila, asal sekolah Man 2 Langsa.
Denny Febrian, SMK Negeri 2 Karangbaru. Nama Agustiani C dari SMK Negeri 1 Tamiang Baru. Utusan dari Aceh Tenggara. Nama Jamaan Jamil, SMA Negeri 1 Kuta Caning. Nama Ismaya Rizka, SMA Negeri 1 Kuta Caning. Baik para tamu undangan semuanya,